Tentang pentingnya gereja ortodok itu di mana? Karena gereja ortodok itu saksi hidup dari semua data-data arkeologi itu. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, masa kita bisa mengkritisi teksnya orang, teksnya kita sendiri kita protek, kan tidak fair itu gitu loh. Tentang pentingnya gereja ortodok itu di mana? Karena gereja ortodok itu saksi hidup dari semua data-data arkeologi itu. Makanya belajar teologi aja nggak cukup. Harus belajar arkeologi juga. Arkeologi Borobudur Anda pelajari yang baru abad ke-8. Masa arkeologi Mesir kuno dari tahun 3000 tahun yang lalu tidak kita pelajari, padahal itu ketika kita ngomong dalam Al-Quran, dalam Injil tentang Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu paraoh artinya. Itu tiang besar. Dan di mana itu sebutan paraoh itu mulai? Setelah generasi Old Kingdom. Ketika kerajaan Israel, kerajaan Mesir kuno pindah dari Giza menuju ke Luxor dan sebagainya. Baru Anda lihat sendiri ke sana. Saya beberapa teman dari Al-Azhar itu saya anjurkan, kamu kalau mau tahu sejarah Mesir, jangan hanya baca Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru kan baru muncul abad pertama. Jangan baca hanya Quran yang muncul abad ke-7. Kamu baca langsung itu, temuan-temuan arkeologi itu. Nah, sebagai seorang ilmuwan, ketika Anda belajar arkeologi itu, tutup dulu kitabmu, Bibelmu. Supaya apa? Supaya kita bisa netral, jangan kita dipenjara karena teks. Karena teks itu membimbing kita, oke lah kalau secara hidayah silahkan. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, masa kita bisa mengkritisi teksnya orang, teksnya kita sendiri kita protek, kan tidak fair itu gitu loh. Nah, oleh karena itu, saya menyatakan tentang pentingnya gereja ortodok itu di mana? Karena gereja ortodok itu saksi hidup dari semua data-data arkeologi itu. Coba Anda mau belajar bahasa Yunani. Pembawa gereja ortodok pertama itu bukan saya, tapi Romo Daniel. Nah, kemudian generasi setelah Romo Daniel itu kan menekankan aspek tentang liturgi gereja, sejarah gereja. Saya tidak bisa hanya begitu. Karena apa? Ketika saya masuk dalam salah satu gereja ortodok saja, berarti saya menutup akses informasi saya untuk ortodok yang lain. Makanya saya memperkenalkan kajian Syriak, kajian Koptik dalam konteks ini. Anda mau tahu bahasanya Yesus? Sampai sekarang Alkitab Pesita masih ada, bahasa Suryani. Dipakai tidak hanya sebagai bahasa liturgi, tapi bahasa sehari-hari. Di Maklula, Said Naya di Syria. Anda mau pakai bahasanya Pontius Pilatus, bahasa abad pertama, masih dipakai teks suci Perjanjian Baru. Anda mau cari bahasanya Nabi Musa, masih dipakai dalam kitab Taurat. Anda mau cari bahasanya Fir'aun, jejak-jejaknya dijumpai dalam kitab Ibrani. Misalnya, nama Asnat itu kekasih Nait. Nait itu dewa kuno zamannya Yusuf. Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri, nama Yusuf itu kan nama Ibrani, Yosef. Ketika di Mesir mendapatkan nama baru. Apa itu? Safnah Paneah. Di situ kunci hidup. Hidup, makanya Akhenaton, aton yang hidup. Nah ini nggak cukup hanya bisa ditelaah dari bahasa Arab yang terlalu baru untuk itu. Tidak cukup diambil dari bahasa Yunani, Perjanjian Baru yang konteksnya terlalu jauh. Harus diambil dari teks langsung yang melestarikan bahasa Koptik. Yaitu apa? Gereja Ortodok Koptik. Ini ada di Mesir, tidak ada di Syria. Makanya saya tidak kerasanan kalau hanya di satu tempat. Saya mau passing over dari semua tradisi keagamaan. Soal kemudian saya coming back kepada agama saya sendiri. Karena saya harus punya rumah supaya kalau mati ada yang mengubur. Kan itu saja sebetulnya. Tapi konteksnya apa? Konteksnya bahwa orang beragama itu jangan taklid buta itu loh. Kita mesti melihat problematik masing-masing teks itu. Dalam semua apa yang saya katakan, Injil Barnabas sama sekali tidak masuk dalam hitungan itu. Karena apa? Terlalu baru. Sama dengan Anda membahas zamannya Patih Gajah Mada abad ke-13 berdasarkan naskah Melayu, itu pun bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Thailand itu loh. Lah bahasa Italia aja belum ada kok. Jadi Perjanjian Baru itu bukan sewenang-wenang ini yang cocok dengan Iman Kristen diambil, yang tidak cocok dibuang. Tidak seperti itu. Makanya apokrif atau kanonik dalam gereja ortodok itu tidak serigit dalam gereja Protestan. Gereja Protestan itu kan sudah mewarisi teks yang sudah tertutup gitu loh. Lalu di gereja ortodok kan tidak, misalnya
kisah tentang Bunda Maria dipelihara di Bait Allah oleh Zakaria. Yang itu ada di dalam Quran, ya kan? Tetapi dalam Alkitab kan sebenarnya tidak ada, implisit ada, tapi tidak ada. Itu ada dalam dokumen gereja Synaxarion yang diabadikan dalam buku yang namanya Protevangelium Yakobi. Bagi orang gereja ortodoks tertentu, ini kitab apokrif, ya. Tapi karena kitab apokrif ini ditulisnya paling dekat dengan peristiwa, tidak peduli, diambil. Diambil untuk apa? Mengisi kekosongan sejarah. Tapi normanya tetap yang kanonik gitu loh. Jadi apokrif kanonik itu bukan sesuatu yang batas hitam putih, enggak. Apalagi kalau hanya sekedar ini menguntungkan iman itu, tidak ada pertimbangan semacam itu. Contoh lain misalnya, di dalam ajaran Katolik dan Ortodoks sebetulnya kitab yang disebut dengan Biblia Hebraika itu kan sebetulnya warisan dari Yahudi Yamnia. Setelah gereja kuno dikutuk sama orang Yahudi lewat konsili lokal yang mengatakan terkutuklah orang-orang Nasrani maksudnya, itu orang Kristen. Hendaklah nama mereka tercabut dari kitab kehidupan, itu tahun 90 Masehi. Dokumennya dinamakan Birkat Haminim, itu tahun 90 Masehi. Gaung daripada pengutukan itu adalah apa? Orang-orang Yahudi mulai menolak Septuaginta. Karena dalam Septuaginta ada bukti keperawanan Maria, di mana kata Parthenos itu artinya tidak sekedar perempuan muda yang bisa perawan atau tidak, tapi harus berarti perawan. Nah, kemudian karena gaung penolakan itu, orang-orang Yahudi menolak teks-teks yang disebut Septuaginta tadi. Tetapi penolakan orang Yahudi terhadap Septuaginta itu juga tidak sedikit gereja modern. Buktinya apa? Yesus memperingati perayaan yang namanya penahbisan Bait Allah. Itu diambil dari buku Makabe, 1-2 Makabe, yang dipakai oleh gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Gitu loh. Jadi karena begini, dalam iman Kristen firman itu tidak menjadi kitab dalam pengertian harafiah. Tapi firman itu turun dalam sosok manusia Yesus yang adalah peristiwa. Maka Injil bagi iman Kristen adalah peristiwa kabar baik, bukan kitab yang turun dari langit. Dalam sejarah, dalam ilmu agama-agama, ini harus jujur dihormati. Kenapa Timotius awal tidak keberatan mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi? Di satu pihak dia tetap bisa mengagumi nilai-nilai kebaikan pada agama lain, tapi di pihak lain dia tetap untuk menjaga koridor teologisnya dengan agama lain. Ini mirip. Anda bisa mengikuti bahwa ada orang agama Bahai yang orangnya kelakuannya baik-baik ketimbang kelakuannya yang suka bakar-bakar toko itu. Secara ortopraksi dia baik. Tapi kan kitabnya kitab setelah Al-Quran, Pak. Nabinya juga Muhammad Baha'ullah. Itu sudah tutup, Pak, pewahyuan kita. Namanya katamu Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mengakui Bahai. Tapi kalau kelakuan baik ya kita akuilah, Pak. Artinya apa? Seperti itu, setiap agama itu punya batas. Bagi orang Yahudi nggak mau mengakui Yesus perjanjian baru. Karena apa? Musa itu puncak pewahyuan. Bagi iman Kristen, Yesus itu puncak pewahyuan. Artinya, tidak relevan lagi untuk tuntutan imannya. Tetapi tidak untuk tuntutan etikanya, moralnya. Hubungan, karena iman itu tidak hanya, kebenaran tidak hanya dibatasi dengan ortodoksia. Kebenaran iman, tapi juga kebenaran berperilaku dan kebenaran penyembahan. Makanya ketika Timotius awal mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi, tidak menyalahi imannya, tetapi juga tidak menutup mata objektifnya bahwa Nabi Muhammad memang berjasa besar di dalam misalnya mengarahkan bangsa Arab sampai kepada satu deklarasi bahwa tidak ada ilah selain dari Allah. Gitu loh kira-kira. Dan itu ternyata cocok dengan perjanjian baru. Tetapi definisi kenabian, definisi pewahyuan itu memerlukan jalan panjang lagi untuk kita berdialog. Makanya perlu dialog teologis seperti ini. Terima kasih.